Bab 1281 bagaimana dongeng ini akan berakhir. William, yang saat ini berada di dunia bawah, tidak menyadari apa yang terjadi di permukaan. Pelacak yang telah ia tinggalkan untuk bawahannya, serta mereka yang berada di Ordo Suci Cahaya masih ada di sana, dan Optimus dapat merasakan hubungannya dengan mereka. Namun, ketika mencoba mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di dunia permukaan, yang didapatnya hanyalah white noise, dan gambar kosong yang tidak menunjukkan apapun. Saat ini, William tidak tahu bahwa pertempuran baru saja terjadi antara bawahannya, dan pasukan Ordo Suci Cahaya. Karena ia tidak dapat berbuat apa-apa, ia hanya fokus pada tugasnya, yang saat ini memegang plakat, sementara boneka kecil yang menggemaskan itu memberikan nasihat kepada jiwa-jiwa yang sekali lagi berbaris di sudut konselingnya. Erinis telah kecanduan dengan pekerjaannya sebagai konselor dan melakukan yang terbaik untuk memberikan mereka yang mencari bantuannya nasihat yang layak. Bahkan William terkejut melihat betapa hebatnya si cantik seperti boneka itu dalam hal-hal yang berhubungan dengan hati. Karena penasaran, Half-Elf itu bertanya kepadanya bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pengalaman hidup, dan jawaban Erinis membuatnya menyesal menanyakan pertanyaan ini. Aku menonton banyak telenovela di Netflix. Yang favoritku adalah Squid Game, jawab Erinis dengan ekspresi polos di wajahnya. Aku masih punya 4 akun gratis yang tidak digunakan. Apa kamu butuh satu? William dengan sopan menolak tawarannya dan memutuskan untuk memegang plakat untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa malang yang membutuhkan konseling. Dia perlu mengumpulkan hell credit sebanyak mungkin, jadi dia tidak akan mengeluh karena tugasnya hanyalah memegang plakat, alih-alih memberikan konseling kepada mereka yang membutuhkannya. Dan kita selesai untuk hari ini, kata Erinis sambil mulai meregangkan lengannya. Oh, itu terasa menyenangkan. Kerja bagus, jawab William sambil meletakkan plakat yang dipegangnya. Apakah pesananku dari Amazon sudah sampai? Ya, aku meninggalkan kue keping coklat dan gummy bearmu di lemari. Erinis mendongak menatap William dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Petik 2 titik. Aku tidak bisa meraih lemari, kata Erinis. William tersenyum sambil menatap gadis kecil yang menatapnya seolah-olah telah mengkhianatinya. Aku tahu, jawab William. Itulah sebabnya aku menaruhnya di sana. Kau jahat. Ernest berdiri dan mulai memukul pinggang William dengan tinjunya yang terkepal. Kenapa kau menggertakku? William terkekeh sambil memegang kepala gadis kecil itu, yang mengayunkan tangannya dengan liar dengan maksud untuk memukulnya. Namun, karena gadis itu tidak dapat menjangkaunya, dia hanya berpegangan erat pada lengan William seperti seekor koala, tanpa ada niatan untuk melepaskannya. Kali ini, Half-Elf lah yang menatap gadis kecil itu dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Kau manusia atau monyet? Tanya William. Pilih satu. Aku halfling sialan. Erinis membuka bibirnya yang menggemaskan dan mulai menggigit tangan William, tetapi sangat mustahil bagi seorang gadis kecil seperti dia untuk melukai tangan Half-Elf, setelah yang terakhir memperkuat lengannya dengan kemampuannya. William mengabaikan monyet yang menempel di lengannya sebelum melirik gelang di tangannya. Tanda pisah tanda hubung. 68.000 hell credits. Tanda pisah tanda hubung. Untuk membeli tiket yang akan memungkinkannya melanjutkan ke lapisan berikutnya, dia perlu menghabiskan 3 hingga 4 hari lagi di Limbo sebagai asisten Erinis. Ketika dia meminta gadis kecil itu untuk meminjamkannya beberapa hell credits, yang terakhir hanya melotot padanya dan berkata, "Di atas mayatku." Hal ini membuat Half-Elf tidak punya pilihan lain selain dengan sabar menunggu hari ketika dia akan mengumpulkan semua poin yang dia butuhkan. Sudah lebih dari 1 kali ia tergoda untuk menggigit jari Erinis, meminum darahnya, dan membuat Erinis lebih patuh daripada dirinya. Namun, ia tidak bisa memakan apapun yang berasal dari dunia bawah, jadi ia tidak berani menggunakan rencana itu. Teh dan kue yang disukai Erinis sebagai camilan semuanya dikirim dari Amazon. Karena bahan-bahannya tidak dibuat di neraka, aturan bahwa ia tidak boleh memakan apapun dari dunia bawah tidak berlaku untuk barang-barang itu. Selain itu, Optimus ada di sana untuk memberitahu William apa yang bisa dimakan, dan apa yang tidak, menjelaskan semuanya tanpa takut membuat kesalahan. Ayo pulang, kata William sambil mencoba mengguncang koala yang menempel di lengannya dengan penuh dendam. Yang mengejutkannya, Erinis melepaskan diri dari lengannya dengan anggun dan terkikik. Baiklah, gadis kecil itu berjalan menuju perahunya sambil menyenandungkan sebuah lagu. Entah mengapa, ia menyukai cara William berkata, "Ayo pulang."
Dulu, dia hanya menghabiskan waktunya sendirian di rumah sambil menonton Netflix, dan memikirkan hari di mana dia bisa pergi ke Surface World. Sekarang, dia tidak lagi sendirian, dan kehadiran William membuatnya melupakan kesepian yang telah dirasakannya selama bertahun-tahun. Dia berbalik sambil berjalan mundur untuk melirik half-elf yang berjalan beberapa langkah darinya dengan senyum jahat di wajahnya. Erinis tahu bahwa alasan William datang ke Underworld adalah untuk mencari istri-istrinya, dan dia merasa ini sangat romantis darinya. Sebagai seseorang yang telah menonton banyak dongeng, dia adalah seseorang yang suka melihat akhir yang bahagia. Saat ini, seorang pangeran telah datang untuk menyelamatkan para gadis yang dalam kesulitan, dan dia bukan lagi seorang penonton yang menyaksikan drama yang terungkap. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam cerita tersebut, dan ini adalah sesuatu yang Erinis impikan di masa lalu. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah bagaimana dongeng ini akan berakhir. Dalam hatinya yang kecil, dia berharap dengan sepenuh hati, agar William dan istri-istrinya dapat bersatu kembali. Dia berpikir bahwa mungkin, dengan mengambil bagian dalam perjalanan ini, dia akan merasakan bagaimana rasanya menjadi pahlawan dalam ceritanya sendiri, menghadapi bahaya dunia bawah dengan seorang pangeran tampan di sisinya. Bab 1282 Kazo adalah hidup. Kazo adalah cinta. Will, ayo kita pergi ke lapisan kedua sekarang. Erinis menyerbu ke dalam kamar William dengan ekspresi gembira di wajahnya. Half-elf itu saat ini sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk, sementara bagian tubuhnya yang lain dibiarkan terbuka agar halfling dapat melihatnya. Meskipun begitu, Erinis tidak mengedipkan mata dan memegang tangannya sambil mengayunkannya ke kiri dan ke kanan. Cepat, kita harus pergi ke lapisan kedua sekarang, Lord Kazo sedang mengadakan konser. Kata Erinis dengan ekspresi bertekad di wajahnya. Tapi aku masih butuh 20.000 Hell Credits untuk naik ke lapisan kedua, jawab William sambil terus mengeringkan rambutnya dengan tangannya yang bebas. Dia bahkan tidak repot-repot menutupi tubuhnya karena Erinis tampaknya tidak peduli meskipun dia telanjang di depannya. Halfling itu terus mengayunkan tangannya seperti anak manja yang ingin diajak ke taman hiburan. Tidak apa-apa, komentar Erinis. Aku akan meminjamkanmu 20.000 Hell Credits. Tapi, ini hanya transaksi satu kali. Aku hanya membuat pengecualian sekali karena Lord Kazo akan tampil hari ini. Lord Kazo, aku penggemar beratnya. Aku berencana untuk meminta tanda tangannya hari ini setelah pertunjukannya. Grup mereka akan tampil pertama dalam pertunjukan hari ini. William tidak tahu siapa Lord Kazo ini, tetapi dia tidak berencana untuk mengeluh karena Erinis akan memberinya kredit yang dia butuhkan untuk membeli tiket ke lapisan kedua. Karena memang begitu, dia hanya menganggukkan kepalanya. Bagus, Erinis menepuk pinggang William. Aku akan menunggumu di luar. Cepatlah. Oke, jawab William sambil terus mengeringkan tubuhnya dengan handuk mandinya. Erinis meninggalkan ruangan dan menutup pintu dengan kuat di belakangnya. Namun, beberapa detik setelah meninggalkan kamar William, wajah wanita cantik seperti boneka itu langsung menjadi semerah tomat saat dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Karena takut William akan mengetahui keadaan malunya saat ini, dia buru-buru pergi ke kamarnya untuk menenangkan diri. Itulah pertama kalinya dia melihat tubuh seorang pria telanjang dari jarak dekat. Untungnya, dia sangat pandai dalam hal memasang wajah datar, jadi dia bisa tetap tenang sampai dia meninggalkan kamar William. Aku seharusnya mengetuk pintu lebih dulu, pikir Erinis setelah berlindung di dalam kamarnya. Begitu, jadi seperti itulah rupa pria telanjang. Lebih besar dari yang kukira. Sementara si halfling kecil mengingat semua yang dilihatnya ketika dia memasuki kamar William, si half-elf telah selesai mengeringkan diri dan mengenakan pakaiannya. Dia memperkirakan bahwa dia masih membutuhkan 2 hari untuk mencapai tujuannya, tetapi karena artis kesayangan Erinis akan mengadakan konser, dia berhasil mendapatkan tiket masuk gratis 2 hari lebih awal. Setengah jam kemudian, Erinis membawa William ke Komisi Pertukaran Dunia Bawah, sehingga ia dapat membeli tiket yang akan memungkinkannya pergi ke lapisan kedua untuk menonton pertunjukan Lord Kazo. Tanda pisah tanda hubung. Lingkaran kedua dunia bawah, hidup di dunia Helaloka. Cepat, Erinis menyeret William dengan tidak sabar saat ia berjalan menuju stadion raksasa di kejauhan. Lampu sorot raksasa menyinari stadion itu, membuatnya menonjol dari api neraka yang mengelilinginya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kulihat setiap hari, gumam William saat ia berjalan dengan langkah tegas menuju stadion yang tidak ia duga akan ia lihat di dunia bawah.
4 barisan jiwa yang panjang dapat dilihat di pintu masuk stadion yang membentang sejauh bermil-mil. Jelas, orang bernama Lord Kazo sangat populer di dunia bawah, membuat hampir semua orang di lapisan kedua datang untuk menonton konsernya. Hanya memikirkan untuk bergabung dalam antrean panjang itu membuat half-elf itu mengerutkan kening. Namun, Erinis mengabaikan antrean itu dan berjalan ke sisi stadion dengan ekspresi, tidak ada yang dapat menghentikanku, di wajahnya. Di sisi stadion, ada gerbang yang dijaga oleh 2 raksasa ogre. Meskipun gerbangnya terbuka, tidak ada seorang pun yang berani memasukinya, karena takut mereka akan dihajar oleh 2 monster raksasa, yang bertugas sebagai penjaga keamanan aula konser. "Berhenti!" teriak salah satu raksasa ogre. Dia menatap kedua orang itu dengan tatapan mengintimidasi, membuat mereka mengerti bahwa ini adalah area terlarang. "Loket tiket ada di sana. Berbarislah dengan benar jika kalian tidak ingin terluka." Erinis mengabaikan peringatan para raksasa dan mengeluarkan lencana tukang perahu dunia bawah. Si cantik bagai boneka itu menatap si raksasa dengan tatapan, "Minggirlah, dasar rakyat jelek," membuat si raksasa tersentak. Setelah memastikan bahwa lencana yang ditunjukkan Erinis kepada mereka asli, keduanya dapat melewati gerbang tanpa kesulitan. Para raksasa itu bahkan menjadi sopan dan memanggil Erinis dengan sebutan Nona Muda, dan William dengan sebutan Tuan Muda. "Apa kalian lihat itu?" Erinis melirik William dengan ekspresi puas di wajahnya yang menggemaskan. "Aku hebat, kan? Selama aku punya lencana ini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk pergi ke tempat yang kuinginkan." "Ya, kau hebat," jawab William. "Bisakah aku juga mendapatkan lencana seperti itu?" Setelah melihat bagaimana lencana itu membuat para ogre mengubah sikap mereka terhadap mereka, William berpikir bahwa memperolehnya akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia tidak tahu apakah istri-istrinya berada di area terlarang di dunia bawah, jadi memiliki lencana itu pasti akan membantunya melewati tempat-tempat tertentu yang dijaga oleh para petugas dunia bawah. Carl berharap. Erinis terkekeh ketika mendengar kata-kata William. Tidak sembarang orang bisa memperoleh lencana tukang perahu, hanya mereka yang telah melakukan jasa di dunia bawah yang bisa mendapatkannya. "Oh, jadi kau bisa melakukan sesuatu yang hebat. Tolong ceritakan apa yang kau lakukan untuk mendapatkan lencana itu." "Itu rahasia, maaf, tapi aku terikat perjanjian kerahasiaan NDA. Aku tidak diizinkan memberitahu siapapun bagaimana aku mendapatkan lencana ini." Si halfling menjulurkan lidahnya ke arah William sebelum melepaskan tangannya. Ia kemudian berlari ke kursi paling depan aula konser, dekat panggung, dan duduk di kursi merah muda yang sepertinya disediakan khusus untuknya. William duduk di kursi di sampingnya, dan menyilangkan lengannya sambil melihat ke panggung. Saat ini, panggungnya gelap, dan tidak ada yang bisa dilihat di atasnya. Bahkan penglihatan gelapnya tidak bisa menembus kegelapan. Setengah jam kemudian, sebagian besar kursi aula konser telah terisi. William terkejut karena ia hanya mengalihkan pandangannya dari si halfling kurang dari 1 menit dan yang terakhir sudah mengenakan jaket merah muda, dan memegang 2 tongkat cahaya di tangannya. Ia juga mengenakan bandana putih dengan tulisan, "I Love Kazo," dengan hati di tengahnya. "Presiden, Anda sudah di sini." Sebuah suara ceria memanggil dari belakang Erinis, dan Erinis menoleh dan menatap rekan-rekannya dengan penuh semangat. "Haha, tentu saja aku di sini," kata Erinis sambil mengangkat kepalanya dengan arogan. "Gadis-gadis, saatnya telah tiba untuk memberikan dukungan kita kepada tuan kita. Kita tidak boleh mengecewakannya." Petik 2. Tentu saja, bagaimana mungkin kita tidak memberikan dukungan kita kepada Tuan Kazo? Kazo adalah kehidupan. Kazo adalah cinta. William berkedip sekali lalu 2 kali saat dia melihat lebih dari selusin terenggiling dengan ukuran yang berbeda. Beberapa setinggi 1 meter, sementara yang lain hanya setinggi 1 kaki. Mereka semua mengenakan jaket merah muda, dan sudah memegang tongkat cahaya di kedua cakar mereka. Sama seperti Erinis, mereka juga mengenakan bandana putih di kepala mereka dengan logo, "Aku Cinta Kazo," tercetak di atasnya. Sebelum half-elf itu bahkan dapat menanyakan pertanyaan yang muncul di dalam kepalanya kepada Erinis, lampu stadion tiba-tiba mati, meninggalkan semua orang dalam kegelapan total. Suara celoteh dan bumaman di dalam aula konser langsung berhenti, karena semua orang, kecuali William, menunggu dengan napas tertahan untuk dimulainya konser. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke tengah panggung, menerangi terenggiling berwarna pelangi yang mengenakan kacamata hitam, dan pakaian yang mirip dengan yang dikenakan Elvis Presley selama penampilannya.
Selamat malam, semuanya. Sorak-sorai dan tepuk tangan yang menggelegar langsung bergema di dalam aula konser, membuat seluruh tempat bergetar. Tuan Kaso, Tuan Kaso, Tuan Kaso, Tuan Kaso, Tuan Kaso. William, yang sedang menatap panggung, memasang ekspresi, aku tahu itu, di wajahnya karena entah bagaimana dia berhasil menghubungkan titik-titiknya. Terima kasih semuanya atas tepuk tangan, kata Kasobonaga sambil tersenyum kepada orang-orang yang datang untuk menonton konsernya. Temanku masih di toilet, kamu memperpanjang konser. Ini akan membantunya menyelesaikan urusannya. Tapi, untuk saat ini, jangan bicarakan dia karena itu bisa membuat tempat ini bau. Penonton menertawakan lelucon anteater berwarna pelangi, sementara Erinis dan Pangolin di belakangnya mulai bersorak dan melambaikan tongkat cahaya mereka dengan gembira. Remaja berambut hitam itu tersenyum saat dia melihat teman baiknya, yang tampaknya menikmati hidupnya di dunia bawah. Awalnya, dia tidak tertarik menonton konser. Tapi sekarang, dia menantikan untuk melihat pertunjukan seperti apa yang direncanakan anteater berwarna pelangi di depan jutaan jiwa yang datang untuk menonton konser, dan menyaksikan Dewa Langit memberi mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bab 1283 Lord Kazos El Amrolling. 5 menit kemudian, beberapa lampu lagi menyinari anteater berwarna pelangi, dan anggota bandnya. Mereka adalah pendatang baru yang populer di dunia bawah, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka telah menguasai lapisan kedua dunia bawah. Drummer band mereka adalah Minotaur, gitaris mereka adalah anjing iblis bermata satu, dan pianisnya adalah Goblin Paladin. Lagu yang akan kunyanyikan malam ini sangat istimewa, kata Kasobonaga. Itu single terbaru kami, I Am Rolling, jadi pastikan untuk membeli salinan aslinya setelah konser ini selesai. Harganya sangat murah, hanya 100 Hell Credits per salinan. 100 salinan pertama ini ditandatangani, tetapi harganya 10.000 Hell Credits masing-masing. Dapatkan satu selagi persediaan masih ada. Erinis dan Pangolin mengepalkan tangan mereka. Mereka berencana untuk mengambil semua 100 single terbaru Kasobonaga dan memastikan bahwa setiap orang di fan club, We Love Kaso, mendapatkan satu pun, apapun yang terjadi. Setelah membuat penonton bersemangat untuk membeli album terbarunya, Kasobonaga melirik rekan-rekannya dan mengangguk singkat. Ercitu mengetukkan stick drumnya di atas kepalanya 3 kali, memberi tanda bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Semua orang terdiam sambil menunggu anteater berwarna pelangi memulai penampilannya. Dengan suara lembut, Kasobonaga mulai menyanyikan baris pertama single terbarunya, I Am Rolling. Catatan penulis, Anda dapat menyanyikan lagu ini menggunakan nada American Pie, atau The Saga Begins oleh Weird Al. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Dahulu kala, saya masih ingat, ketika manusia diserang, Kasobonaga bernyanyi sambil menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Dan saya tahu jika saya memiliki kesempatan, saya dapat membuat orang-orang itu menari, dan mungkin, mereka akan bahagia untuk sementara waktu. Petikan gitar meningkatkan kesungguhan lagu, membuat pembaca merasa seolah-olah hati mereka sedang dipetik. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tetapi tanggapan Dewi Peri tidak menggetarkan kami. Ia menarik busurnya dan mencoba membunuh kami. Kami melarikan diri dari wanita tua itu, tetapi aku jatuh di benteng Nas. Aku tidak ingat apakah aku menangis ketika aku disegel dalam balok es. Tetapi sesuatu menyentuhku jauh di dalam. Hari ketika aku bertemu anak laki-laki ini. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tiba-tiba, piano dan drum menjadi hidup saat Kasobonaga menyanyikan chorus lagu tersebut. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku bergulir gelombang. Wahai gelombang, wahai pria berambut merah ini gelombang. Mungkin pangeran kegelapan suatu hari nanti, sekarang ia hanya ikan kecil gelombang. Ia meninggal di dunianya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya gelombang. Berharap ia dan dia akan berada di bawah langit yang sama. Berharap ia dan dia akan berada di bawah langit yang sama gelombang. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudut bibir William berkedut setelah mendengar bagian ref lagu tersebut. Ia tidak menyangka bahwa si Trenggiling berwarna pelangi itu menyanyikan lagu yang tidak hanya eksklusif untuknya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tepat setelah bagian ref berakhir, lagu tersebut menjadi sangat hidup, karena alunan musik. Piano, gitar, dan drum yang bersemangat,
diiringi oleh suara Kasogonaga yang ceria, membuat penonton melambaikan joystick mereka dengan gembira saat mendengarkan lagunya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tahukah kau kebenaran cinta, dan apakah kau memiliki iman kepada para dewa di atas sana? Jika sahabatmu ST mengatakannya padamu gelombang. Sekarang apakah kau percaya pada Rick and Roll? Bisakah Wendy menyembuhkan jiwamu yang fana? Dan bisakah Ashe mengajarimu cara menari dengan sangat lambat gelombang? Tanda pisah. Si Trenggiling menggoyangkan pinggulnya saat musik semakin intens, membuat Erinis dan Ilovkazo Fans Club mengayunkan joystick mereka dengan lebih bersemangat. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Yah, aku tahu Asedia jatuh cinta padanya. Karena mereka berdua tidur di Alfheim gelombang. Mereka berdua pergi dari atap gelombang. Dan dia membuat 1 atau 2 janji padanya. Dia kemudian bertemu Chiffon di tempat pembuangan sampah. Dan gadis itu lapar dan bisa makan truk. William, anakku, tidak beruntung. Hari ketika dia bertemu dengan istrinya yang loli. Asteris Chorus. Aku bergulir gelombang. Wah gelombang pria berambut merah ini gelombang. Mungkin pangeran kegelapan suatu hari nanti, sekarang dia hanya ikan kecil gelombang. Dia meninggal di dunianya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya gelombang. Berharap dia dan dia akan berada di bawah langit yang sama. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menutupi wajahnya dengan kedua tangannya karena Trenggiling berwarna pelangi pada dasarnya menyanyikan kisah hidupnya untuk didengar semua orang. Dia tidak tahu apakah perasaan yang menggelegak di dalam dadanya adalah rasa malu, atau dorongan kuat untuk naik ke panggung dan mencekik Kasogonaga, yang menyanyikannya sepenuh hati. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Sekarang selama beberapa tahun kita telah sendiri. Dan timbanganku lebih keras karena zona bergulirku. Tapi dulu tidak seperti itu. Jadi William pergi ke alam iblis. Dengan nama yang dipinjamnya dari dekan rumah sakit. Dan suara yang datang darimu dan aku gelombang. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Oh, para iblis terkesan, tentu saja. Mereka pikir dia bisa membawa keseimbangan ke gerombolan. Mereka pergi dan mengikuti anak itu. Dan itu adalah satu pertaruhan besar yang mereka lakukan. Karena klan iblis memiliki begitu banyak ketakutan. Tapi William berkata, sekarang dengarkan di sini. Tempelkan saja di telinga iblismu. Aku akan gelombang menjadi raja iblis gelombang. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Asteris Chorus. Aku bergulir gelombang. Wah gelombang pria berambut merah ini gelombang. Mungkin pangeran kegelapan suatu hari nanti, sekarang dia hanya ikan kecil gelombang. Dia meninggal di dunianya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya gelombang. Berharap dia dan dia akan berada di bawah langit yang sama. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Musik yang hidup kemudian menjadi lembut, saat Kasogonaga sekali lagi memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya, benar-benar membalikkan suasana hati bahagia yang dimiliki semua orang sebelumnya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kami kemudian pergi ke reruntuhan kuno. Karena William dan Celine ingin. Sejujurnya aku ingin tinggal. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kasogonaga berhenti sejenak sebelum melanjutkan sisa lagunya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Lalu kami semua bertempur dalam perang epik itu. Dan itu tidak lama sebelumnya. William kami berjuang untuk menyelamatkan hari gelombang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada akhirnya, beberapa iblis bayangan mati. Beberapa iblis meledak, dan mereka terpanggang. Banyak teman kami yang berkokok. Legiun Raja hancur, dan anjing iblis yang paling kukagumi. Bertemu dengan putri kipas besi dan dia terpanggang. Baiklah, kami masih di sini dan dia seorang tot. Tapi tetap saja, kita kalah, perang itu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Dengan suara penuh air mata Kasogonaga melanjutkan bait terakhir lagu itu, sementara anggota band lainnya bergabung dengannya untuk menyanyikan bagian chorus. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Aku bergulir gelombang. Wahai gelombang lelaki berambut merah ini gelombang. Mungkin pangeran kegelapan suatu hari nanti, sekarang dia hanyalah seekor ikan kecil gelombang. Dia meninggal di dunianya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya gelombang. Berharap dia dan dia akan berada di bawah langit yang sama gelombang. Tanda pisah tanda hubung. Trenggiling berwarna pelangi itu perlahan melambaikan kakinya ke kiri dan ke kanan,
dan seluruh penonton juga perlahan melambaikan tongkat cahaya di tangan mereka sebagai respons terhadap suara penuh air mata Tuan Kazo mereka. Penonton kemudian bernyanyi bersamanya karena mereka sudah tahu bahwa mereka hanya perlu mengulang bagian chorus untuk bagian penutup. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kami sedang bergulir. Ya ampun gelombang pria berambut merah ini gelombang. Mungkin pangeran kegelapan suatu hari nanti, sekarang dia hanya ikan kecil gelombang. Dia meninggal di dunianya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya gelombang. Berharap dia dan dia akan berada di bawah langit yang sama gelombang. Berharap kita dan dia akan berada di bawah langit yang sama gelombang. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lagu itu akhirnya berakhir dan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai mengguncang seluruh tempat. William yang sedang menonton teman-temannya di panggung tidak menyadari air mata yang mengalir di sisi wajahnya. Dia telah melihat melalui laut kesadarannya betapa putus asa teman-temannya telah berjuang untuk mendapatkan waktu agar dia dan yang lainnya dapat melarikan diri. Ella, Elliot, Conan, Kasoganaga, Erchitu, Jared, dan masih banyak lagi, mengorbankan hidup mereka agar William bisa melarikan diri. Saat itu, dia menangis darah saat melihat kematian semua orang yang dia sayangi, dan yang juga peduli padanya. Mereka memang kalah dalam perang itu, dan melalui itu, William juga kehilangan banyak hal, termasuk separuh jiwanya. Saat sorak-sorai pujian dari kerumunan terus bergema di dalam arena, remaja berambut hitam yang datang untuk bersatu kembali dengan istri-istrinya, dan secara tak terduga menemukan teman-temannya, menangis dalam diam di tengah sorak-sorai di sekitarnya. Hanya mereka yang hadir dalam pertempuran di alam iblis yang tahu betapa mengerikannya situasi itu. Jika bukan karena keberanian, dan ketidakkegoisan beberapa orang, Pangeran Kegelapan mungkin telah hancur dalam genggaman Ahriman bahkan sebelum dia lahir bab 1284 reuni di Living a Helaloka. Setelah penampilan Kasogonaga, para pemain Underworld lainnya naik ke panggung satu persatu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mampu membuat penonton bersorak sehebat anteater berwarna pelangi. 1 jam kemudian, Erinis, beserta anggota klub penggemar I Love Kazo, menyerbu area belakang panggung, menggunakan kekuatan lencana Ferryman miliknya, yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya melewati para penjaga keamanan yang tak berdaya di sepanjang jalan. Tuan Kazo, kami datang untuk membeli 100 salinan single terbaru Anda yang sudah ditandatangani. Teriak Erinis sambil melihat anteater berwarna pelangi yang saat ini sedang minum jus kelapa, dan mengenakan topi fedora kecil di kepalanya, sambil duduk di kursi. Oh, Erinis, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Kasogonaga tersenyum begitu melihat si cantik seperti boneka yang telah menyatakan dirinya sebagai penggemar nomor 1, dan presiden klub penggemar I Love Kazo. Aku senang kalian bisa datang ke konser. Dimanapun aku berada, yang penting aku mendengar bahwa kalian akan mengadakan konser. Erinis menepuk dadanya yang mungil dengan percaya diri. Aku akan datang dengan cepat. Benar, gadis-gadis. Benar sekali, Presiden. Salah satu pangolin berkata dengan wajah memerah. Bahkan jika sungai api, atau dewa kematian sendiri menghalangi jalan kita, kami akan menanggung semua kesulitan demi menonton kalian tampil. Kalian mendapat dukungan 101% dari kami. Kasogonaga terkekeh setelah mendengar kata-kata menyanjung pangolin. Aku tahu kalian gadis-gadis merasa seperti itu, inilah mengapa aku menyimpan semua 100 salinan yang sudah kutandatangani untuk kalian gadis-gadis, jawab Kasogonaga sambil menunjuk ke sebuah meja yang ditutupi kain. Seolah menunggu saat itu, Soglav mengambil kain itu, dan menunjukkan kepada semua orang 100 CD dengan tanda tangan Kasogonaga di atasnya. Tuan Kazo, kau sangat hebat, teriak Erinis. Aku akan mentransfer Hell Credit kepadamu sekarang juga. Senang berbisnis denganmu, Erinis. Kasogonaga menyodorkan fedoranya ke arahnya, membuat pangolin di belakang Erinis pingsan dengan mata penuh cinta. Si halfling kecil itu bahkan tidak peduli untuk melihat rekan-rekannya yang jatuh saat dia segera mengamankan barang-barang di atas meja karena takut ada klub penggemar lawan yang tiba-tiba menyerbu dan mencurinya. Setelah mengamankan barang-barang itu, dia kembali untuk membantu menyadarkan pangolin yang pingsan karena ulah idola mereka. Sementara itu, pandangan Kasogonaga agak tertarik ke arah pintu ruangan, di mana seorang remaja berambut hitam bersandar di dinding, dan menatapnya sambil tersenyum. Trenggiling berwarna pelangi itu menjatuhkan kelapa di telapak tangannya sambil menatap half-elf dengan tak percaya. Will,
Tanya Kasogonaga dengan ekspresi ragu di wajahnya. Apakah itu kau? Sepertinya kau menikmati hidupmu di dunia bawah, Lord Kaso, jawab William dengan nada menggoda. Kurasa kau lebih menyukai hidupmu di sini daripada di dunia nyata. Sebelum William sempat melanjutkan menggoda Dewa Langit, Kasogonaga sudah menggulung tubuhnya menjadi bola dan terbang ke arahnya. Saat hanya berjarak 1 meter dari William, bola itu membuka gulungannya dan menempel di dada half-elf itu sambil menangis. Sial, apakah Ahriman juga membunuhmu? Tanya Kasogonaga sambil air matanya jatuh seperti hujan. Kenapa kau mati? Kau tidak seharusnya mati. Apa yang kau lakukan di sini? Erchitu mengangkat half-elf itu dan memeluknya erat-erat, membuat Kasogonaga melolong kesakitan karena tubuhnya terhimpit di antara mereka berdua. Untungnya, terenggiling berwarna pelangi itu sudah mati, jadi ia tidak bisa mati untuk kedua kalinya. Will, apa yang terjadi? Tanya Psoglaf sambil menepuk kaki William karena half-elf itu masih dipeluk oleh Erchitu. Apakah situasi di dunia permukaan seburuk itu? Jared juga bergerak mendekati William dan menunggu jawabannya. Keempat pilar yang menopang Legiun Raja William semuanya tahu betapa buruknya situasi itu sebelum mereka meninggal. Sebenarnya, setiap hari berlalu, mereka takut bahwa half-elf itu juga akan muncul di dunia bawah. Meskipun mereka sangat merindukannya, mereka tidak ingin melihatnya di akhirat karena itu berarti William juga telah mati di tangan Ahriman. Jangan khawatir, semuanya sudah berakhir, jawab William segera setelah Erchitu meletakkannya kembali di tanah. Felix sudah mati, dan jiwa Ahriman telah pergi ke kehampaan. Kita tidak akan melihatnya dalam waktu dekat. Setelah mendengar jawaban William, Kasogonaga, Erchitu, Psoglaf, dan Jared, semuanya menghela napas lega. Apa yang terjadi dengan Putri Kipas Besi? Tanya Psoglaf. Apakah kau menyiksa jalan itu? Kata-kata anjing iblis itu dipenuhi dengan kebencian saat menyebut nama iblis yang membunuhnya dan teman-temannya. Ya, jawab William. Aku juga membakar separuh wajahnya dengan api kegelapan, dan kecuali aku menyembuhkannya sendiri, wajahnya akan tetap seperti itu selamanya. Itu tidak cukup, gerutu Psoglaf. Jika saja aku ada di sana, aku akan. Tidak apa-apa. William menepuk bahu anjing iblis itu. Saat kau kembali, aku akan menyerahkannya padamu. Mata anjing iblis itu membelalak kaget setelah mendengar kata-kata William. Apakah kau membawa tubuhku? William mengangguk. Karena tubuh teman-temannya tidak memiliki kehidupan lagi, dia dapat menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya setelah membiarkan mereka berendam di mata air. Kehidupan selama sehari, tubuh mereka tidak lagi kaku, tetapi masih tidak memiliki detak jantung, jadi mereka dapat disimpan tanpa masalah. Bagus. Kasogonak mengangguk sambil menepuk dada William. Kau melakukannya dengan baik. Sebenarnya, ini lebih baik. Tahukah kau bahwa kami telah mengumpulkan Hell Credits agar kami dapat merekonstruksi tubuh kami? Erchitu tidak memiliki tubuh lagi, jadi kami berencana untuk memberinya tubuh baru sebelum kami kembali ke dunia permukaan. Karena kau membawa tubuh kami ke sini, kami dapat memodifikasinya agar menjadi lebih kuat. William menatap terenggiling yang menempel di dadanya dengan tidak percaya. Kau bisa melakukannya? Ya, jawab Kasogonaga. Saat ini, kami memiliki jutaan Hell Credits, dan kami baru saja akan membeli tubuh untuk diri kami sendiri. Tetapi karena kau membawanya untuk kami dapat menggunakan Hell Credits yang tersisa untuk peningkatan. Lain kali, sisiku akan sangat keras sehingga bahkan dewa pun tidak dapat menghancurkannya dengan pukulan. Terenggiling berwarna pelangi itu menggoyangkan kaki kecilnya saat memberitahu William tentang produk terbaru yang telah dirilis di toko dewa. Psoglaf ingin memiliki mata seperti makhluk normal, dan mata iblisnya yang tunggal akan menjadi mata ketiganya. Erchitu telah berencana untuk membeli tubuh bibrida yang dapat beralih antara bentuk normal dan bentuk adamantite yang sangat tahan terhadap serangan sihir dan fisik. Di sisi lain, Jared berencana untuk membeli tubuh setengah cyborg, dengan persenjataan modern seperti meriam plasma dan lightsaber. William terkekeh setelah mendengar modifikasi keterlaluan yang direncanakan keempat temannya untuk dilakukan pada tubuh mereka menggunakan kredit neraka mereka. Sementara mereka semua mengobrol dengan gembira, Erinis, yang telah selesai menghidupkan kembali anggota klubnya, menatap remaja berambut hitam itu dengan heran. Dia tidak menyangka William dan Lord Kazo saling mengenal. Hanya dengan melihat seberapa dekat mereka, dia bisa tahu bahwa mereka telah saling kenal sejak lama dan rukun. Si Halfling memiliki begitu banyak pertanyaan di dalam kepalanya,
tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk menanyakannya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk mengundang Lord Kazo dan anggota bandnya untuk makan malam bersamanya, William, dan klub penggemarnya di salah satu restoran di lapisan kedua dunia bawah, yang dengan senang hati diterima oleh si pemakan semut berwarna pelangi. William juga tidak keberatan dengan hal itu, jadi dia menyetujui usulan Erinis. Setengah jam kemudian, sebuah pesta besar diadakan di salah satu ruang VIP restoran yang disebut Hell's Kitchen. Erinis duduk di samping Kasogonaga dan mendengarkan saat William menceritakan semua yang telah terjadi di dunia permukaan kepada si pemakan semut. Sebagai seseorang yang telah tinggal di dunia bawah sepanjang hidupnya, berita apapun tentang dunia permukaan membuatnya bersemangat. Ketika William mengatakan bahwa dia telah bertarung melawan Dewa Purba, si Halfling menatapnya dengan jijik. Jelas, dia tidak percaya bahwa seseorang seperti William akan mampu melawan dewa, dan dia hanya berpikir bahwa remaja berambut hitam itu hanya membual. Tepat saat dia berpikir bahwa Kasogonaga dan seluruh kawanannya akan menertawakan dan mengejek William karena melontarkan omong kosong, Trenggiling berwarna pelangi menepuk bahu William sambil berkata, "Kau membuat kami bangga." Erinis berkedip sekali lalu dua kali pada reaksi tak terduga ini, yang, untuk sesaat, dia pikir bahwa dialah yang tidak memiliki akal sehat. Dia tidak percaya bahwa idolanya dengan mudah mempercayai kata-kata William, seolah-olah peri setengah itu tidak mampu berbohong. Bahkan, Soglaf, Ercitu, dan Jared semuanya tersenyum saat mendengarkan kisah William. "Jadi, kau datang ke sini untuk menemukan Chiffon, Ashe, Putri Sidoni, dan Selin," Kasogonaga mengusap dagunya. "Jika aku tidak salah, lapisan ketiga dunia bawah disebut surga para rakus. Jika Chiffon benar-benar ada di sini, maka dia pasti ada di sana tanpa diragukan lagi." William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Erinis telah memberitahunya semua nama setiap lapisan dunia bawah. Dia memiliki pendapat yang sama dengan Kasogonaga. Jika Chiffon memang berada di lapisan dunia bawah berikutnya, maka William harus menemuinya apapun yang terjadi. Untuk saat ini, dia sedang memikirkan cara mendapatkan kredit neraka yang akan dia perlukan untuk pergi ke lapisan kedua. Tidak seperti lapisan pertama, peminjaman kredit neraka tidak diperbolehkan di lapisan kedua. Namun, karena Kasogonaga, Soglaf, Ercitu, dan Jared telah mendaftar sebagai sebuah kelompok, kredit neraka yang mereka peroleh dibagi di antara mereka semua, dan mereka memiliki pilihan untuk saling berbagi. William tidak memiliki pilihan ini, jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan 1 juta kredit neraka untuk membeli tiket yang akan membawanya ke lapisan ketiga dunia bawah. Sementara remaja berambut hitam dan teman-temannya berpikir, si Halfling, yang tetap diam selama pembicaraan mereka, tiba-tiba menaikkan suaranya untuk mendapatkan perhatian William. "Aku tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan kredit neraka di sini di lapisan kedua," kata Erinis dengan senyum nakal di wajahnya. "Aku hanya tidak tahu apakah kamu punya nyali untuk melakukannya." Entah mengapa, William dapat mengatakan bahwa gadis kecil itu memiliki sesuatu yang sangat nakal yang direncanakan untuknya. Meskipun begitu, dia bersedia untuk mencobanya. Selama dia dapat bertemu dengan istri-istrinya lebih cepat, dia bersedia pergi ke neraka yang sebenarnya dan kembali, hanya untuk memeluk mereka sekali lagi. 1285 sedikit lagi, kita bisa bertemu. William berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum saat dikelilingi oleh beberapa wanita di dunia bawah. Dia menuangkan anggur dan minuman beralkohol lainnya ke gelas para wanita yang telah memilihnya sebagai tuan rumah malam itu. Lapisan kedua dunia bawah adalah distrik hiburan, dunia bawah. Bahkan mereka yang berasal dari lapisan atas sering datang ke distrik kedua untuk menonton konser, serta menikmati layanan yang ditawarkan di sana. Erinis menyadari bahwa karena William memiliki istri, dia memiliki banyak pengalaman dengan wanita. Di lapisan kedua dunia bawah, kabaret dan klub tuan rumah cukup populer, jadi si cantik bak boneka itu memberitahu William bahwa jika dia ingin mendapatkan kredit neraka dengan sangat cepat, dia harus menjadi tuan rumah. Namun, yang ada dalam pikiran gadis kecil itu bukanlah sekadar tuan rumah biasa, tetapi tuan rumah utama dari klub tuan rumah paling terkenal di lapisan kedua, yang disebut klub tuan rumah Ouran. "Will, apakah ada orang yang kamu sukai di antara kita?" Salah satu wanita yang melingkarkan lengannya di pinggang William bertanya sambil menatapnya. "Aku suka kalian semua," jawab William sambil tersenyum. "Apakah kau ingin memesan sebotol sampanye lagi?
Apakah kau mengizinkanku meminumnya dengan bibirmu? Tidak, tapi jika kau mau, aku bisa membuatmu menghabiskan seluruh botol sekaligus. Keempat wanita yang mengelilingi remaja berambut hitam itu terkekeh sambil menempelkan tubuh mereka padanya. Seorang wanita cantik memeluk kepalanya dari belakang, dan membiarkannya bersandar di dadanya. Yang lain duduk di pangkuannya, sambil menelusuri bibirnya dengan jari-jarinya. Dua gadis lain duduk di sebelah kiri dan kanannya, dan memegang lengannya, membiarkannya merasakan kelembutan payudara mereka. Jika pria lain berada di posisinya, mereka pasti akan mengatakan bahwa mereka berada di surga, meskipun berada di dunia bawah. Meski begitu, meskipun lengan dan kepala William sedang sibuk, dia masih bisa melayani para wanita dengan memberi mereka minuman beralkohol seperti pekerjaannya. Semakin banyak yang mereka belanjakan untuk makanan dan minuman, semakin tinggi bagiannya, dan semakin tinggi bagiannya, semakin cepat ia akan mendapatkan kredit neraka yang dibutuhkan untuk membeli tiket ke lapisan ketiga dunia bawah. William telah dilatih oleh Lady Eros sendiri, jadi ia cukup ahli dalam seni merayu. Namun, ia tidak melakukan apapun kepada pelanggannya, dan tentu saja tidak memperlakukan mereka seperti gadis yang akan diajak keluar untuk one night stand. Inilah sebabnya, meskipun ia memiliki sikap acuh tak acuh terhadap para wanita yang memilihnya sebagai tuan rumah mereka untuk malam itu, mereka masih bisa merasakan bahwa ia tidak hanya melakukan pekerjaannya, tetapi juga mengurus kebutuhan mereka. Will, apakah kamu punya pacar atau kekasih? Si cantik yang menelusuri bibir William bertanya sambil menusuk hidungnya dengan ringan. Apakah kamu ingin aku menjadi sugar mommy-mu? Sebenarnya, aku sudah menikah, jawab William. Aku juga punya beberapa selir dan simpanan rahasia. Hahaha, kamu sangat lucu, Will. Terima kasih atas pujianmu. Aku hanya bisa tinggal bersama kalian gadis-gadis selama 10 menit lagi. Apakah kamu ingin perpanjangan? Kenapa tidak? Kamu tidak akan tidur malam ini. Tolong, biarkan aku tidur. Aku sudah di sini sejak siang. Hahaha. Menggunakan kekuatan angin, William menuangkan minuman ke dalam gelas dan menyajikannya kepada 4 wanita yang telah menjadi pelanggan tetapnya. Dia baru menjadi tuan rumah selama 5 hari, namun dia telah mendapatkan lebih dari 100.000 kredit neraka. Meskipun William tidak memukul dan menyentuh salah satu pelanggannya di bawah ikat pinggang, popularitasnya di host club membuat tuan rumah lain memperlakukannya sebagai saingan mereka. Juga, karena tubuhnya biasanya dingin jika dia tidak minum darah, orang-orang mengira dia juga orang mati, dan bukan orang hidup yang entah bagaimana menyelinap ke dunia bawah untuk mencari istri-istrinya. Kau sangat tegang, Will, kata wanita yang duduk di pangkuannya sambil mengambil ceri dari koktailnya dan menempelkannya di bibir William. Pembawa acara lain pasti sudah menerkam kita sekarang, tapi, kau tidak melakukan apapun pada kami. Apakah kami seburuk itu? Benar, kami ingin dimanja dan dimanjakan olehmu, kata wanita cantik yang memeluk kepala William dari belakang sebelum menggigit telinganya. Bersantailah sedikit, ya, apa yang kau bicarakan? William mengangkat alis. Kalian berdua sangat menarik. Koki kami punya hidangan baru yang baru saja dirilis di menu kami. Apakah kalian tertarik untuk mencicipinya? Hidangan ini juga dilengkapi dengan 4 majalah kosmopolitan. Aku akan memanjakan kalian semua jika kalian memesan set ini. Benarkah? Ya. Tak seorang pun dari kalian akan bisa tidur malam ini. Keempat wanita itu terkikik dan membiarkan William memesan sesuatu untuk mereka. Sesuai dengan kata-katanya, para wanita itu menikmati malam mereka bersamanya, dan half-elf itu harus secara pribadi membawa mereka kembali ke tempat tinggal mereka sebelum kembali ke rumah Erinis untuk tidur. Selamat datang di rumah, Will, kata Erinis begitu dia menyadari kedatangan William. Terima kasih, jawab William. Halfling itu mengenakan piyama dan memegang sekantong keripik kentang di tangannya sambil menonton musim kedua Squid Games di Netflix. Saat itu sekitar pukul 3 pagi, dan si cantik seperti boneka seharusnya sudah tidur, tetapi dia telah tergila-gila menonton acara itu. Dia akan menonton setiap episode segera setelah ditayangkan, yang bertepatan dengan waktu giliran kerja William di host club berakhir. Aku akan mandi dulu, baru kita tidur. Pelangganku menumpahkan beberapa minuman mereka padaku. Aku akan menunggu sampai kau selesai. Keduanya telah tinggal bersama sejak William memasuki dunia bawah dan, entah mengapa, ia sudah terbiasa dengan rutinitas harian mereka yang biasa ini. Setengah jam kemudian, pintu kamar William terbuka, dan Erinis masuk sambil menguap.
Si half-elf yang baru saja selesai mengeringkan rambutnya dengan handuk melirik gadis yang masih mengantuk yang sudah naik ke tempat tidurnya. Apakah akan memakan waktu lebih lama? Tanya Erinis sambil meringkuk di tempat tidur William, menutupi dirinya dengan selimut. Hampir selesai, jawab William. 2 menit kemudian, William masuk ke tempat tidur dengan pijamannya, dan juga menutupi dirinya dengan selimut. Erinis kemudian bergerak mendekatinya dan membenamkan wajahnya di dada William, sementara si half-elf melingkarkan lengannya di sekelilingnya, memeluknya. Tak lama kemudian, napas tidur si halfling mencapai telinga William. Semenit kemudian, dia juga memejamkan mata untuk tidur. Mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi dia juga kelelahan setelah berurusan dengan pelanggannya di host club, membuatnya tertidur dalam waktu kurang dari 1 menit, sambil memegang tubuh halfling yang lembut dan halus di lengannya. Erinis telah memberitahu William bahwa dia kesepian tinggal sendirian, jadi ketika dia mulai tinggal bersamanya, si cantik seperti boneka dengan rambut pirang dan mata biru, akan tidur dengannya setiap malam. William tidak keberatan melakukan ini karena Medusa akan melakukan hal yang sama dari waktu ke waktu. Dia akan datang ke kamar remaja berambut hitam itu dan hanya meringkuk padanya, seolah mencari seseorang untuk menangkal kesepian yang telah dirasakannya sejak Chiffon meninggal dalam perang. Sebagai salah satu wanita dalam mimpi remaja berambut hitam itu, dia tidak memperlakukan Erinis dengan dingin dan, sampai batas tertentu, sering memanjakannya juga. Meskipun hubungannya dengan gadis itu seperti seorang pengasuh, yang mengurus anak manja, half-elf itu tidak keberatan membuat gadis kesepian di pelukannya merasa tidak terlalu kesepian, terutama selama malam yang dingin di dunia bawah. Kasogonaga dan yang lainnya, kecuali Erchitu, telah menerima tubuh mereka, dan sibuk memodifikasinya menggunakan Hell Credits yang mereka peroleh dari konser mereka. Namun, keempatnya mengerti bahwa meninggalkan dunia bawah bukanlah tugas yang mudah bagi mereka. Tidak seperti William yang telah memasuki dunia bawah saat dia masih hidup, Erchitu dan yang lainnya telah meninggal. Karena itu, metode khusus harus digunakan agar mereka dapat kembali ke Hestia, dan itu akan menghabiskan sejumlah besar Hell Credits yang jumlahnya mencapai miliaran. Kecuali mereka mampu mencapai jumlah ini, mereka tidak akan dapat meninggalkan dunia bawah karena hukum orang mati mencegah mereka melakukannya. Mereka telah menyampaikan hal ini kepada William, dan remaja berambut hitam itu mengerti bahwa masih butuh waktu bagi teman-temannya untuk kembali ke sisinya. Namun, mengetahui betapa populernya Kasogonaga di dunia bawah, dia yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk kembali ke dunia permukaan. Saat William tertidur lelap, dia mendapati dirinya berada di tempat yang sudah dikenalnya di masa lalu. Tanah orang mati, pikir William sambil melirik sekelilingnya. Dia saat ini berdiri di atas Glory Shelter, dan menatap pemandangan yang sama yang telah dilihatnya saat pertama kali datang ke dunia aneh yang melayang di dalam kehampaan itu. Selamat, Will. Sepasang tangan yang lembut dan halus melingkari half-elf itu, saat suara yang dikenalnya berbicara di belakangnya. Sedikit lagi, dan kita bisa bertemu. Pastikan untuk menjaga Erinis karena dia adalah salah satu wanita yang akan membawamu kepadaku. Kapan waktu yang tepat? Tanya William tanpa menoleh. Satu-satunya yang dilakukannya adalah memegang erat lengan wanita muda yang melingkari pinggangnya, menahannya di tempat. Ketika saatnya tiba, berhentilah bicara berputar-putar. Wanita muda itu terkekeh, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menyandarkan kepalanya di punggung William, merasakan dinginnya tubuh William yang telah kekurangan darah selama berhari-hari. Sekarang bukan saatnya untuk bertemu. Kamu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan istri yang marah untuk ditenangkan. Setelah itu selesai, datang dan temui aku. Aku akan menunggumu. Begitu kata-kata itu diucapkan, half-elf itu berbalik untuk melihat orang yang sudah lama tidak dilihatnya. Namun, sebelum dia bisa melihatnya, wanita di belakangnya telah berubah menjadi bulu-bulu putih yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang menuju langit. Belum, Will, suara nakal itu berkata dengan nada menggoda. Itu juga pada saat itu ketika dunia di sekitar William menghilang. Yang tersisa baginya hanyalah janji untuk bersatu kembali, serta keinginan yang perlu dipenuhi. Bayangan wanita dalam benaknya juga menghilang, seolah-olah itu hanya mimpi yang sekilas, tetapi suaranya, juga sentuhannya masih melekat dalam kesadarannya, membuatnya terbangun. Begitu William membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Erinis yang sedang tidur dan meneteskan air liur di baju pijamannya. Dia tidak dapat lagi mengingat mimpi yang baru saja dialaminya,
tetapi untuk beberapa alasan, sebagian dirinya berharap untuk bertemu dia lagi. Half-elf itu mendesah saat dia mengesampingkan mimpinya untuk sementara waktu. Menggunakan selimut, dia menyeka wajah halfling yang berlumuran air liur di pelukannya. Aku tidak perlu menunggu masa depan, pikir William sambil mengecup kening Erinis sebelum menutup matanya sehingga dia bisa kembali tidur. Itu akan segera datang. Seolah membalas ciuman William, si halfling yang sedang tidur itu memeluknya lebih erat, sembari memimpikannya mimpi-mimpi indah yang belum pernah dapat ia impikan sebelumnya di dalam penjara maut yang disebut dunia bawah. Bab 1286. Ikuti aku dan aku akan membawamu terbang gelombang. Bagian 1. Selamat datang di klub tuan rumah Ouran, kata William begitu dia membuka pintu. Aku akan menjadi tuan rumahmu untuk hari ini. Half-elf itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena begitu dia membuka pintu. Wajah Erinis, Kasogonaga, dan dua pangolin muncul dalam penglihatannya. Hai Will, kami datang untuk berkunjung. Half-elf itu segera menutup pintu sebelum mencubit pangkal hidungnya. Dia sudah tahu bahwa Erinis dan Kasogonaga datang mengunjunginya karena penasaran, dan dia tidak punya pilihan selain melayani mereka sebagai tuan rumah mereka untuk malam itu. Sebagai tuan rumah yang sepopuler dia, jadwalnya dipesan untuk sebulan penuh. Half-elf itu telah memutuskan untuk mengumpulkan kredit neraka sebanyak yang dia bisa, bahkan melampaui harga tiket untuk lapisan neraka ketiga. Alasannya sederhana, terlepas dari kemanapun ia pergi di dunia bawah, mata uang yang paling berkuasa adalah kredit neraka. Karena itu masalahnya, ia hanya akan mengumpulkan kredit sebanyak yang ia bisa, sehingga ia dapat membeli tiket untuk lapisan ketiga, keempat, kelima, dan bahkan mungkin keenam dunia bawah sebelum ia meninggalkan lapisan kedua. Ini adalah metode yang telah ia rancang. Meskipun akan membutuhkan waktu lebih lama baginya untuk bersatu kembali dengan istri-istrinya, ini masih merupakan metode terbaik yang dapat ia gunakan untuk bertemu dengan mereka semua tanpa perlu mengumpulkan kredit neraka saat ia maju ke lapisan atas dunia bawah. Sampai batas tertentu, ia sudah tahu siapa saja pelanggan tetapnya, dan telah memperkirakan mereka akan menjadi tamunya malam ini, tetapi melihat Erinis bersama Kasogonaga, ia mengerti bahwa si cantik bagai boneka telah menggunakan otoritasnya sebagai tukang perahu dunia bawah lagi untuk menyerobot antrean, dan memesannya untuk malam ini. Mengambil napas dalam-dalam dan pasrah pada nasibnya, William sekali lagi membuka pintu dan memasukinya sambil tersenyum. Dasar bajingan, apa yang kalian pikir kalian lakukan di sini? William bertanya sambil mencubit pelan pipi Erinis, membuat Erinis menggeliat di kursinya. Seharusnya aku yang bertanya itu padamu, jawab Erinis setelah menepis tangan William dari pipinya. Apa kau tidak tahu kalau kami ini pelanggan? Pelanggan selalu benar, benar. Apa yang kau pikir kau lakukan pada presiden kita? Apa kau ingin dipecat dari pekerjaanmu? Tanya salah satu pangolin. Bisakah kau bersikap sopan dan tidak seperti orang barbar yang baru saja datang dari pedesaan? Pangolin yang lain mendukung rekan seperjuangannya. Tidak bisakah kita membicarakan semuanya seperti makhluk beradab yang sebenarnya? Kasogonaga terkekeh sebelum mengetukkan kakinya pelan di atas meja. Kami datang ke sini untuk bersenang-senang, Will, kata Kasogonaga. Tidak ada lagi kekerasan. Baiklah, jawab William. Jadi, para tamu yang terhormat, minuman apa yang ingin kalian minum? 1 margarita untukku, perintah Erinis. 2 kosmopolitan. Salah satu pangolin memesan untuk dirinya dan temannya. Aku pesan 1 mojito, ya, Kasogonaga juga memesan. William mengangguk. Dimengerti. 1 jus jeruk, 2 jus jeruk nipis, dan 1 mojito. Hei, aku bilang margarita, bukan jus jeruk. Erinis mengeluh. Itu 2 kosmopolitan, bukan 2 jus jeruk nipis. Pangolin juga menyuarakan pendapatnya. Aku mendengarmu pertama kali, jawab William sambil mengaktifkan artefak di tangannya. 1 jus jeruk, 2 jus jeruk nipis, dan 1 mojito. Jarvis, tolong siapkan minumannya. Baiklah, Jarvis, bartender Ouran Host Club menanggapi pesanan William dan menutup sambungan telepon. William mengabaikan tatapan Erinis dan kedua pangolin sebelum duduk di antara si halfling dan si terenggiling berwarna pelangi. Bagaimana persiapan untuk konsermu berikutnya? William bertanya pada Kasogonaga yang sedang bersantai di sampingnya. Semuanya berjalan lancar, jawab Kasogonaga. Single baru kami juga laris manis. Studio rekaman meneleponku tadi dan mengatakan bahwa mereka akan merilis 100.000 kopi lagi karena permintaan yang meningkat. Senang mendengarnya.
Semoga konsermu berikutnya semakin sukses. Terima kasih. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke gadis kecil yang merajuk di sampingnya. Ada apa? Tanya William. Tidak menonton Squid Games hari ini. Aku bisa menontonnya kapan saja, jawab Erinis dengan kesal. Aku ingin dimanjakan malam ini. Jika kalian tidak memberikan yang terbaik, kami akan memberikan ulasan bintang 1. Benar begitu, gadis-gadis. Baik, Presiden, jawab salah satu pangolin. Aku juga akan memastikan bahwa saudari-saudari kita yang lain juga memberikan ulasan bintang 1. Mari kita lihat apakah dia bisa menggertak kita setelah itu. Kalian meremehkan kekuatan pelanggan kalian, komentar pangolin kedua. Memangnya kenapa kalau sekarang kamu host paling populer? Satu kesalahan kecil saja dan ketenaranmu akan hancur kalau kamu ganggu fans klub kami. William mengabaikan ancaman Erinis dan kawan-kawan yang suka terenggiling. Karena Kasogonaga adalah temannya, hanya dengan sedikit dorongan saja sudah cukup untuk menenangkan Ilov Kazo Fans Club dan mengubah ulasan bintang 1 mereka menjadi bintang 5. Ketika minuman akhirnya tiba, rombongan itu menjadi gaduh saat mereka bernyanyi dan menari di ruang host club yang juga berfungsi sebagai KTV. Untuk menghibur tamu, host biasanya akan bernyanyi, menari, dan melayani mereka, agar pelanggan terus membeli makanan dan minuman, dengan demikian meningkatkan komisi yang akan mereka dapatkan selama tamu mereka menginap di host club. Tentu saja, mereka juga diberi tip pada akhirnya, yang terkadang melebihi setengah dari jumlah total health credits yang bisa mereka dapatkan dalam sehari melayani pelanggan. Karena William sangat ahli dalam tindakan merayu dan menggoda, kemampuannya untuk memeras health credits dari dompet kliennya cukup fenomenal, menjadikannya tuan rumah terbaik di tempat itu hanya dalam rentang beberapa hari. Tanda pisah tanda hubung. Persik dan krim, lebih manis dari manis gelombang. Pipi coklat dan sayap coklat, tapi sayapmu adalah sayap iblis. Ada yang pahit di samping yang manis gelombang. Tanda pisah tanda hubung. Arians bernyanyi sambil memegang mikrofon di tangannya, sementara kedua pangolin bertepuk tangan untuk mendukung presiden mereka. William dan Kasogonaga bertepuk tangan mengikuti irama musik, membuat si halfling bernyanyi dan menari sepuasnya. Setelah lagu berakhir, Erinis yang puas kembali ke tempat duduknya, saat William memberinya segelas Cinderella, yang merupakan mocktail yang dipesan si half-elf untuk si halfling yang lincah yang benar-benar menikmati malamnya di host club. Meskipun dia sedikit berkeringat, dan bernapas sedikit kasar, energi mudanya akan menyegarkan siapapun yang melihatnya. Bahkan Kasogonaga pun mempertimbangkan apakah ia harus mengundang Erinis untuk menjadi bintang tamu dalam konser berikutnya, yang membuat si halfling menatap idolanya dengan mata berbinar. Bisakah aku benar-benar menjadi bintang sepertimu, Tuan Kaso? Tanya Erinis setelah menghabiskan setengah jus buah yang diberikan William. Pasti, bukankah begitu, Will? Jawab Kasogonaga sebelum mengalihkan perhatiannya pada si half-elf yang sibuk menyeka keringat di wajah Erinis dengan sapu tangannya. Aku sudah bisa melihatnya terjadi, jawab William. Si halfling yang menggemparkan dunia bawah. Satu-satunya, Nyonya Erinis, yang menyanyikan lagu-lagu BTS seolah-olah ia terlahir untuk melakukannya. Benar sekali, Presiden, salah satu pangolin bertepuk tangan. Ini sungguh sempurna, membayangkan presiden kita juga bisa menjadi selebriti. Aku sangat bangga, hanya memikirkan poster presiden kita yang terpampang di seluruh second layer untuk konsernya yang akan datang, si terenggiling lainnya memeluk dirinya sendiri sementara tubuhnya menggigil. Hanya memikirkannya saja membuatku merinding. Erinis menatap William, saat William terus menyeka keringat di dahi, pipi, dan lehernya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa menjadi idola populer? Erinis bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Tentu saja, jawab William. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kamu siap menghadapi konsekuensi melangkah di panggung megah itu, dan melihat banyaknya orang yang datang untuk menonton penampilanmu? Si halfling memejamkan matanya saat dia membayangkan adegan yang diceritakan William kepadanya. Panggung megah dengan lampu-lampu yang menyinarinya, dan banyak sekali orang yang melambaikan tongkat cahaya mereka dalam kegelapan. Hanya dengan memikirkannya saja membuat Erinis menggigil karena takut dan gembira. Bab 1287 Ikuti aku dan aku akan membawamu terbang gelombang bagian 2. Semakin Erinis berpikir untuk menjadi seorang idola, semakin dia merasa bahwa dia mungkin akan melakukan lebih dari yang bisa diakunya.
Sebagian dari dirinya merasa cemas untuk melangkah ke pusat perhatian dan tampil seperti salah satu artis populer yang pernah dia tonton di Netflix. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak bisa bernyanyi dan menari dengan baik? Lebih buruk lagi, apa yang akan terjadi jika dia tidak sengaja tersandung di panggung dan jatuh saat menari? Aku akan memikirkannya untuk saat ini. Erinis tergagap begitu dia menyadari betapa besar skala pertunjukan yang dibicarakan Kasogonaga. Dia tidak tahu apakah dia cukup percaya diri untuk menghadapi puluhan ribu orang yang akan datang untuk menontonnya tampil di panggung. Kasogonaga terkekeh sebelum menyodok lengan William. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika Medusa dan Erinis bertemu. Aku yakin mereka berdua akan cocok. Mungkin Medusa kecil kita bahkan dapat membantu Erinis menjadi idola yang dia cita-citakan. Remaja berambut hitam itu tersenyum karena Medusa telah menjadi bintang pop wilayah 1000 binatang. Si Gorgon kecil akan mengadakan konser seminggu sekali bersama Sarur dan Bulin Bursti di aula konser K-City. Semuanya berawal ketika William meminta Optimus untuk memasang menara antena khusus di dalam wilayah 1000 binatang agar televisi dapat menangkap saluran di bumi. Di antara saluran-saluran ini adalah saluran musik, tempat semua lagu terbaru diputar. Sebagai seseorang yang telah menjadi juara evolusi tari-tari di wilayah 1000 binatang, Medusa senang menari dan juga bernyanyi. Seolah-olah semuanya berjalan seperti teka-teki raksasa, dan sebelum William menyadarinya, si Gorgon kecil telah mengadakan konser skala kecil tanpa sepengetahuannya. Jika Optimus tidak membuat laporan mingguan rutin tentang hal-hal yang terjadi di dalam domainnya, dia tidak akan menyadari tren terbaru yang terjadi di bawah hidungnya. Mungkin aku harus membiarkan mereka bertemu di masa depan, renung William sambil menyeka keringat dari wajah cantik seperti boneka itu. Aku yakin mereka berdua akan menjadi sahabat karib. Beberapa jam kemudian, William menggendong Erinis yang mabuk pulang dengan gendongan putri. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tetapi si halfling mabuk setelah minum begitu banyak jus buah. Setelah bertanya kepada Jarvis tentang kemungkinan menambahkan alkohol ke dalam minumannya, bartender itu mengakui bahwa ada 3 kali si halfling pergi ke counter bar Host Club untuk memesan beberapa minuman beralkohol dalam perjalanannya ke kamar mandi. Karena Erinis memiliki lencana tukang perahu dunia bawah, Jarvis tidak berani menentang perintahnya dan memberinya minuman beralkohol yang diinginkannya, yang kemudian ditelannya satu persatu sebelum kembali ke kamar tempat William, Kasogonaga, dan kedua temannya saat ini berada. Untungnya, bahkan saat mabuk, Erinis masih cukup sadar untuk tidak melakukan hal yang memalukan. Satu-satunya hal yang dilakukannya adalah duduk di pangkuan William dan menyandarkan kepalanya di dada William sebelum tertidur. Setengah jam kemudian, Kasogonaga menganggap sudah waktunya untuk mengakhiri sesi minum-minum dan membayar William biaya jasanya, serta pembayaran untuk makanan dan minuman. Tentu saja, terenggiling berwarna pelangi itu memberi half-elf itu tip yang besar sebesar 100.000 Hell Credits, yang merupakan caranya sendiri untuk membantu William mengumpulkan sumber daya yang ia butuhkan untuk bertemu dengan istri-istrinya di dunia bawah. Sebenarnya, ini adalah alasan utama mengapa ia setuju untuk ikut dengan Erinis ke Host Club. Karena meminjamkan Hell Credit dilarang di lapisan kedua dunia bawah, satu-satunya cara untuk membantu William adalah dengan menggunakan celah yang tersedia dalam aturan dunia bawah, yaitu memberi tip. Sayangnya, ada batasan jumlah tip yang dapat diberikan kepada seseorang, dan batasnya adalah 100.000. Ini dilakukan untuk mencegah orang menyalahgunakan metode ini, dan mereka hanya dapat membayar sejumlah besar itu seminggu sekali. Tentu saja, ada pengecualian untuk aturan ini, dan pengecualian itu berlaku bagi mereka yang melayani dunia bawah di tempat-tempat tinggi, seperti seorang tukang perahu. Saat William membantu si halfling yang mabuk mengenakan piyamanya, si halfling mentransfer 500.000 Hell Credit kepadanya, sambil membelai sisi wajahnya. Wanita muda ini kaya raya, kata Erinis dalam keadaan mabuknya. Ikuti aku dan aku akan membawamu terbang gelombang. Baiklah, jawab William sambil menutup kancing baju piyama Erini. Sekarang tidurlah. Mana ciuman selamat malamku? Satu ciuman selamat malam akan segera datang. William mendaratkan sebuah ciuman di dahi si halfling, membuat si halfling terkekeh. 5 menit kemudian, Erinis mendengkur pelan di tempat tidur sambil memeluk William. Dia menikmati waktu yang dihabiskannya bersamanya, dan itu adalah saat-saat paling menyenangkan yang pernah dialaminya sejak dia mengambil posisi sebagai ferryman dari dunia bawah. Di sisi lain, si half-elf,
melihat gelang di pergelangan tangannya untuk memeriksa jumlah health credits yang saat ini dimilikinya. Lebih dari 2 juta, gumam William sambil menepuk pelan kepala si cantik seperti boneka, yang sekarang meneteskan air liur di dadanya. Erinis bilang aku butuh setidaknya 16 juta health credits untuk mencapai lingkaran kelima dunia bawah. Remaja berambut hitam itu mendesah karena masih banyak yang harus dia lakukan. Sebenarnya, dia agak khawatir dengan apa yang terjadi di Surface World. Selain itu, dia mulai merasakan beberapa gejala putus zat karena tidak bisa minum darah dalam waktu lama. Erinis sudah membantunya memesan darah di Amazon menggunakan health credits, tetapi tanggal pengirimannya masih 2 hari lagi. Untuk sementara waktu, William memutuskan untuk tidur lebih lama di siang hari, dan baru bangun 1 jam sebelum shift-nya di host club dimulai. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan untuk mencegah dirinya tergoda oleh tubuh yang lembut dan hangat yang saat ini berada dalam pelukannya, yang dipenuhi dengan darah yang manis dan lezat, yang hanya tinggal 1 gigitan lagi 1288 memimpikannya dunia permukaan. Seperti apa rasa darah? Tanya Erinis sambil menatap William yang sedang menenggak bungkusan darah yang baru saja tiba di rumah mereka dari Amazon. Darah ini rasanya sangat hambar. Jika bukan karena aku harus minum darah secara teratur, aku pasti sudah membuangnya ke tempat sampah, jawab William begitu ia mengosongkan bungkusan darah yang dipegangnya. Ada sedikit noda darah di sudut bibirnya, tetapi ia menyekanya dengan punggung tangannya. Aku tahu vampir minum darah secara teratur, dan aku sudah lama penasaran seperti apa rasa darah, komentar Erinis. Hanya saja, ketika aku berencana untuk benar-benar minum darah, aku merasa mual dan menghentikan usahaku di tengah jalan. Sudut bibir William melengkung karena si halfling kecil itu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Percayalah, kau tidak ingin minum darah siapapun, kata William. Erinis menyeringai sambil menatap William dengan nakal. Memem, tapi aku penasaran seperti apa rasa darahmu. Darahku, William berkedip bingung. Kurasa darahku tidak enak, tapi, apakah istri atau kekasihmu tidak pernah berpikir untuk menggigitmu balik? Maksudku, kau sudah sering menggigit mereka. Kalau itu aku pasti akan menggigitmu balik sebagai balasan. Yah, 3 dari mereka memang mencoba menggigitku dan meminum darahku karena penasaran. Oh, apa yang terjadi selanjutnya? Erinis seperti seorang bibi yang sedang mencari gosip menarik saat dia memfokuskan perhatiannya pada half-elf yang duduk di sebelahnya. Yah, istriku, Putri Sidoni adalah sucubus, jawab William. Jadi dia bisa menjulurkan taringnya dan menghisap darah dari tubuhku. Ketika dia meminum darahku, dia hanya berkomentar bahwa rasanya lezat. Benarkah? Erinis mengangkat alis. Mungkin dia hanya basa-basi karena kau suaminya. William mengangguk. Menurutku juga begitu. Lalu orang berikutnya yang mencoba menggigitku adalah istriku, Chiffon. Itu adalah tindakan bawah sadarnya. Kami tidur bersama, dan dia meletakkan kepalanya di dadaku. Tiba-tiba, indera keenamku membangunkanku karena merasakan bahaya besar akan menimpaku. Untungnya, aku bangun tepat waktu dan berhasil menghentikannya menggigit dadaku. Dia bermimpi makan kue, jadi tubuhnya bergerak secara bawah sadar untuk menggigitnya. Sebenarnya, tidur dengannya begitu dekat denganku selalu merupakan pertaruhan karena ketika dia bermimpi makan sesuatu, itu adalah situasi hidup dan mati bagiku. Erinis terkikik setelah mendengar cerita William. Dia pikir si peri half itu hanya melebih-lebihkan pernyataannya bahwa gigitan istrinya saat tidur adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana mungkin seseorang bisa mati jika digigit oleh kurcaci yang tingginya hanya 1 kepala lebih tinggi darinya? Dan, siapa yang terakhir? Tanya Erinis. Yang terakhir adalah Nim muda, jawab William sambil memikirkan Loxos, yang saat ini sedang menjaga kekaisarannya. Dia begitu mabuk kenikmatan hingga menggigitku tanpa sengaja. Tentu saja, dia berhasil mengeluarkan darah dan darahku masuk ke bibirnya. Ketika dia sadar kembali, dia berkata bahwa darahku terasa pahit, dan dia tidak ingin mencicipinya lagi. Erinis tertawa kecil lagi setelah mendengar keluhan para nimfa muda tentang darah William. Jadi, yang satu mengatakan rasanya lezat, dan yang lain mengatakan rasanya pahit, gumam si halfling sambil duduk santai di pangkuan William sambil menggunakan remote control untuk membuka TV guna menonton Squid Games di Netflix. Dia kemudian mengambil sekantong keripik kentang yang telah dia persiapkan sebelumnya dan mulai mengunyah keripik. William sudah terbiasa dengan kejenakaan Erinis,
jadi dia hanya bersandar di sofa, dan menahannya di tempat agar tidak terjatuh dari pangkuannya. Remaja berambut hitam itu mengambil cuti karena keinginannya yang tidak stabil untuk minum darah. Dia tidak ingin mulai menggigit pelanggannya karena haus darah dan hanya menunggu pengiriman Amazon tiba. Sekarang setelah dia minum darah, dia merasa jauh lebih baik, tetapi masih belum puas dengan rasanya. Meminum darah dari kantong darah dan meminumnya langsung dari sumbernya adalah dua hal yang berbeda. Itu seperti makan dari restoran cepat saji dan membandingkannya dengan restoran berbintang Michelin. Perbedaannya sangat besar, dan William, yang telah dimanjakan oleh darah istri dan kekasihnya, memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan vampir biasa. "Erinis, seperti apa ayahmu?" tanya William. Dia telah tinggal bersama si halfling selama beberapa waktu sekarang dan dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. "Ayahku cukup sibuk, jadi dia tidak punya waktu untuk menjagaku," jawab Erinis sambil terus memakan keripik kentang di pangkuan William. "Aku sering mengunjungi nenekku di waktu luangku, tetapi aku tidak ingin terlalu mengganggunya, jadi aku tidak menemuinya selama lebih dari setahun." William mendengarkan Erinis berbicara tentang saat-saat ketika dia pergi mengunjungi ayahnya dan neneknya, dan dia benar-benar dapat mengatakan bahwa dia mencintai dan menghormati keduanya. Ada juga sedikit rasa kesepian yang tercampur di antara kata-katanya, yang berarti bahwa dia benar-benar rindu bertemu dengan mereka. Mungkin, menjadi seorang tukang perahu di dunia bawah hanyalah caranya untuk mencoba menemukan suatu bentuk kesenangan dalam kehidupan sehari-harinya yang biasa-biasa saja. Mampu berbicara dan bertemu dengan jiwa-jiwa lain bagaikan bertemu dengan turis yang berasal dari negeri dan dunia yang jauh. Mungkin takdir yang memperbolehkan Erinis bertemu William saat ia tiba di dunia bawah, yang memungkinkannya untuk melindunginya, sementara ia mulai memahami aturan yang mengatur tempat orang mati pergi setelah kehidupan mereka berakhir. Melalui interaksinya dengan Erinis, ia menyadari bahwa si halfling akan mengajukan banyak pertanyaan tentang dunia Hestia tempat William berasal. Si half-elf sudah merasakannya, tetapi Erinis sangat ingin melihat dunia permukaan. Ia seperti putri duyung kecil dalam dongeng yang ingin pergi ke daratan untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia, tetapi harga yang harus ia bayar sangat mahal. "Will, kau berencana untuk membawa istrimu kembali ke dunia permukaan, kan?" "Ya, bisakah kau?" "Tidak usah dipikirkan." Erinis menghentikan apapun yang akan ia katakan, dan William tidak mendesaknya untuk mengatakan apa yang diinginkannya dalam hatinya. Ia sudah tahu apa yang diinginkannya, tetapi ia tidak tahu apakah ia bisa mewujudkannya. Setelah apa yang terjadi dengan Asedia, dia tidak ingin membuat janji yang tidak bisa ditepatinya, jadi dia tetap bungkam. Meski begitu, dia berharap gadis kecil dalam pelukannya itu bisa menemukan kebahagiaan yang dicarinya. Untuk saat ini, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan dan menemaninya saat dia menonton acara favoritnya, dan duduk di pangkuannya saat dia memakan keripik kentang satu persatu. 1289 ini tidak akan menjadi pertempuran yang mudah. Di dunia permukaan, pertempuran antara pasukan William dan Ordo Suci Cahaya terjadi secara teratur. Untuk mencegah hilangnya tenaga manusia, hanya 4 dewa semu, dan Bele, yang akan menyerang perbatasan Kekaisaran Ainsworth, untuk menarik keluar para pelindung yang melindunginya. Wanita jalang ini, gerutu Loksos saat dia melepaskan panah perak yang tak terhitung jumlahnya, yang telah ditembakkan oleh Opis, ke arah wanita cantik berambut hitam yang telah membuatnya kesal. Bele menyeringai saat dia mendesak Aeton untuk menghindari serangan yang datang ke arahnya. Wren kecil, yang telah berubah menjadi rock, mengepakkan sayapnya dan menjauhkan diri dari serangan Loksos yang dimaksudkan untuk mengambil nyawa Bele. Wanita cantik berambut hitam itu hanya tersenyum pada rentetan panah yang mendekat, sebelum sebuah penghalang muncul di depannya, memblokir serangan itu sepenuhnya. "Apakah nimfa itu punya dendam padamu atau semacamnya?" Salah satu dewa semu yang berspesialisasi dalam pertahanan bertanya. "Mungkin," jawab Bele sambil tersenyum. "Dia memang hebat. Apakah sudah waktunya bagi kita untuk mundur?" "Ya, kami telah mengumpulkan cukup data untuk saat ini," jawab dewa semu. "Tidak lama lagi kita akan menganalisis semua pola serangan mereka, juga kekuatan dan kelemahan mereka. Hanya masalah waktu sebelum kita menghabisi mereka satu persatu." Bele mengangguk sambil menepuk punggung Aeton dengan lembut, menyuruhnya terbang ke markas sementara mereka. Melihat dewa semu dari Ordo Cahaya mundur, Loksos mendengus jijik. Dia tidak tahu mengapa, tetapi begitu melihat wajah Bele, dia membencinya dengan segenap jiwanya.
Itulah sebabnya dia selalu mengarahkan serangan mereka padanya pada setiap kesempatan yang didapatnya dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Sayangnya, Bele adalah dewa semu puncak, dan lebih dari mampu melindungi dirinya dari serangannya. Hal ini membuat Loxos sangat tidak puas. Seolah-olah ada gatal di punggungnya yang tidak bisa dia garuk karena dia tidak dapat menjangkaunya. Sepertinya Nisa benar, kata Astrape sambil berdiri di samping Loxos. Mereka tidak melawan kita dengan serius. Mereka hanya fokus untuk menghindar dan memblokir serangan kita. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akan dapat mengalahkan kita dengan menggunakan metode ini? Komentar Opis. Berkat saran Nisa, kita membatasi diri dan tidak menggunakan kekuatan penuh kita setiap kali kita bertarung dengan mereka. Namun, entah mengapa aku masih merasa cemas. Triton, yang sekarang menjadi komandan sementara, menganggukkan kepalanya. Aku yakin mereka tahu bahwa kita tidak akan bertarung habis-habisan. Namun, serangan mereka menjadi semakin ganas dan berani dari hari ke hari. Saya khawatir kita tidak akan lama lagi punya kesempatan untuk memalsukan serangan kita, dan terpaksa menanggapinya dengan serius. Jangan khawatir, jumlah kita lebih banyak dari mereka, jawab Loxos dengan percaya diri. Aku dan saudari-saudariku yakin bahwa kita dapat menahan mereka. Mengenai dewa-dewa palsu lainnya, kalian akan dapat menangani mereka dengan baik. Triton mendesah. Kuharap kau benar, Loxos. Mantan Raja Atlantis itu melihat ke arah punggung lawan mereka yang semakin menjauh. Meskipun mereka tidak pernah kalah dalam satu pertempuran kecil pun, ia merasa bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka membalikkan hasil pertempuran. Nisa juga telah memberitahu mereka bahwa semakin lama pertempuran berlangsung, semakin mahir lawan mereka dalam melawan mereka. Sebagai pemimpin tertinggi Deus, si cantik bercadar itu tahu betul apa yang sedang dilakukan Paus, dan juga sedang menyusun rencana yang akan memberikan pukulan telak kepada perempuan tua itu. Mereka telah bertarung dalam bayang-bayang selama bertahun-tahun, jadi Nisa sudah memahami betapa kejamnya Paus terhadap sekutu dan musuhnya. Kerajaan dan kekaisaran lain di benua tengah hanya duduk di pinggir dan menonton. Setelah perang berakhir, mereka mengalami penurunan kekuatan militer karena mereka kehilangan banyak orang dalam konflik antara pasukan Felix dan Ahriman. Inilah sebabnya mereka senang melihat Ordo Suci Cahaya menderita kekalahan setiap kali mereka melawan antek-antek half-elf, karena ini melemahkan pasukan Paus. Berkat usaha Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste, berbagai kerajaan dan kekaisaran yakin bahwa Williams tidak punya rencana untuk ekspansi. Karena itu, mereka memutuskan untuk membiarkannya saja, dan menolak permintaan bantuan Gereja Cahaya. Mereka tidak tahu bahwa Paus tidak peduli apakah mereka membantunya atau tidak. Dia hanya melakukan ini untuk mengelabui musuh mereka agar berpikir bahwa mereka membutuhkan tenaga tambahan untuk menghancurkan kekaisaran half-elf dari muka dunia. Nona Nisa, kami akhirnya menemukan lokasi Istana Cahaya, salah satu bawahan Nisa melaporkan, membuat si cantik bercadar itu tersenyum dalam hatinya. Apakah berita ini dikonfirmasi? Nisa bertanya. Ya, jawab bawahan itu. Saya pergi sendiri untuk memeriksa lokasinya 4 hari yang lalu untuk memastikan bahwa informasi itu benar. Nisa dengan ringan mengetuk sandaran tangan singgasananya yang dibuat sendiri. Bagus, Anda melakukannya dengan baik. Saya akan memastikan bahwa Anda dan anak buah Anda diberi imbalan yang besar atas usaha Anda. Terima kasih, Yang Mulia. Anda boleh pergi. Saya perlu menyusun rencana untuk serangan balik kita. Terserah Anda. Setelah bawahan Nisa meninggalkan ruangan, si cantik bercadar itu terus membaca gulungan di tangannya. Di atasnya tertulis lokasi Istana Cahaya, serta jumlah pasukan yang melindunginya. Seperti yang diharapkan dari Istana Cahaya, Nisa bergumam sambil meletakkan gulungan itu di pangkuannya. Ini tidak akan menjadi pertempuran yang mudah. Will, aku harap kau ada di sini. Si cantik bercadar itu teringat pada half-elf yang telah pergi ke dunia bawah untuk bersatu kembali dengan istri-istrinya. Sudogat puncak itu menyebalkan, Nisa merenung sambil membaca informasi tentang Bele. Dia menyipitkan matanya saat melihat lukisan si cantik berambut hitam yang menurutnya merupakan penghalang bagi William untuk naik ke tampuk kekuasaan. Jika kita dapat menangkapnya maka serangan Holy Order pasti akan berkurang, atau bahkan berhenti total, pikir Nisa. Sayang sekali Will tidak ada di sini. Jika dia ada maka aku akan memintanya untuk merusaknya, dan membuatnya menjadi pelayannya. Dengan begitu, kita dapat melancarkan serangan skala penuh di Istana Cahaya dan akhirnya mengakhiri ambisi Paus untuk penyatuan dunia.
Sayangnya, William tidak ada di sana untuk membantu Nisa menangkap si cantik berambut hitam yang telah memberi mereka waktu yang sulit akhir-akhir ini. Half-elf itu masih berada di dunia bawah dan sibuk mengumpulkan kredit neraka yang diperlukan agar dapat pergi ke semua lapisan neraka. Menurut perkiraannya, ia akan membutuhkan setidaknya 1 bulan lagi sebelum mencapai targetnya. Ia tidak menyadari bahwa saat ia sibuk mengumpulkan kredit yang ia butuhkan, gadis yang telah ia berikan hatinya di kehidupan masa lalunya, sedang sibuk mempersulit bawahannya, yang bertekad keras untuk melindungi wilayah miliknya 1290 Blitzkrieg di bawah kegelapan bagian 1. Di dalam istana cahaya, Paus berdiri di depan 4 dewa palsu, begitu juga Bele, di dalam aula konferensi. Tak satu pun anggota kebajikan surgawi hadir karena ia mulai curiga bahwa ada mata-mata di dalam lingkaran dalamnya. Untuk memastikan bahwa misi ini akan tetap menjadi rahasia, ia hanya bermaksud memobilisasi 5 prajurit terkuat di bawah panjinya dan melakukan serangan Blitzkrieg terhadap Kekaisaran Ainsworth. Mereka telah mengumpulkan data spesifik tentang berbagai kemampuan lawan mereka. Karena itu, Paus yakin bahwa, meskipun Bele dan yang lainnya kalah jumlah, mereka akan dengan mudah dapat menghadapi musuh mereka satu persatu. Rencana yang dibuat Paus dengan susah payah itu sangat mudah. Ia telah mengetahui bagaimana 5 dewa palsu akan mampu menghadapi 3 nimfa, yang merupakan rintangan terbesar dalam rencana mereka. Mereka percaya bahwa selama kekuatan tempur jarak jauh Kekaisaran Ainsworth berhasil diatasi, semua hal lainnya akan berjalan lancar. Sangat penting bagi kami untuk merahasiakan operasi ini, kata Paus. Gulungan di depan kalian menunjukkan waktu dan tempat di mana kita akan menyerang Kekaisaran Ainsworth. Tolong, bakar gulungan itu segera setelah kalian menghafal informasi yang tertulis di dalamnya. 4 dewa semu dan Bele mengambil gulungan di depan mereka dan memeriksa isinya. Mereka penasaran tentang rencana macam apa yang telah dibuat Paus untuk operasi Blitzkrieg yang menurutnya akan mengakhiri pemerintahan William untuk selamanya. Setelah membaca informasi di dalam gulungan itu, para dewa semu membakarnya satu persatu. Bele adalah orang terakhir yang melemparkan gulungan itu ke dalam tungku yang berada di tengah ruang konferensi, mengubah semua jejak operasi mereka menjadi abu. Semuanya, tolong kerahkan semua yang kalian miliki untuk operasi ini, kata Paus. Selama kita mencapai tujuan kita, tidak masalah jika pasukan Pangeran Kegelapan lebih kuat. Kitalah yang akan muncul sebagai pemenang. Para dewa palsu yang telah membaca rencana itu menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka tidak menyangka Paus benar-benar tangguh dalam hal menciptakan strategi perang. Jika mereka benar-benar dapat melaksanakan rencananya, mereka tidak ragu bahwa mereka memang akan tertawa terakhir dalam perebutan hegemoni ini. Beberapa jam kemudian, 4 dewa palsu, termasuk Bele, berangkat menjalankan misi mereka. Mereka akan menyerang Kekaisaran Ainsworth tepat setelah tengah malam. Tidak ada bulan di langit, jadi jarak pandang tidak begitu bagus. Selain itu, awan badai membentang sejauh bermil-mil di sekitar Kekaisaran Ainsworth, sepenuhnya menghalangi sumber cahaya apapun. Mulai operasi, perintah Paus sambil menatap cermin bundar yang mengambang di depannya. Begitu ia memberi perintah, 4 dewa palsu mengaktifkan gulungan sihir yang mereka miliki yang membuka portal gelap di depan mereka. Bele menerobosnya tanpa berkedip, dan dewa palsu lainnya mengikutinya. Portal itu hanya bertahan selama 10 detik, mencegah siapapun mendeteksi keberadaannya. Setelah memasuki portal, pasukan elit muncul di taman istana kerajaan. Segala sesuatu di sekitar mereka diwarnai kegelapan, dan mereka tidak bisa merasakan siapapun berkeliaran di sekitar mereka. Ini wajar saja karena mereka telah mengatur waktu misi mereka dengan sempurna. Sementara mereka bertempur melawan pasukan William, dewa palsu yang mengkhususkan diri dalam pengintaian jarak jauh telah diam-diam menempatkan titik jalan di taman istana. Rencananya adalah menggunakan titik jalan ini untuk membuat portal yang akan memungkinkan mereka untuk sedekat mungkin dengan target mereka sesegera mungkin. Dewa semu telah berulang kali memeriksa keamanan istana, memastikan bahwa ini adalah saat dan lokasi yang tepat untuk menyusup ke istana, di bawah kegelapan. Dengan menggunakan indera mereka yang tajam, mereka segera mencapai tujuan mereka yaitu kamar tidur raja. Mereka telah melihat William muncul beberapa kali selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak bergabung dalam pertempuran melawan dewa semu. Rencana Paus adalah untuk menangkap atau membunuh William dalam operasi ini. Menangkapnya adalah pilihan yang ideal karena itu akan memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dan membuat pasukannya tunduk.
Membunuhnya juga merupakan pilihan yang baik karena begitu kepala laba-laba itu hilang, kakinya yang tersisa akan menjadi tidak berguna. Ketika Dewa Semu memasuki kamar tidur Raja, mereka melihat William tidur di tempat tidur dan segera melaksanakan rencana mereka. Salah satu Dewa Semu melemparkan artefak seperti lonceng ke arah William. Lonceng itu bahkan tidak mengeluarkan suara sampai mendarat di tubuh William. Segera setelah itu, 3 suara dering bergema di dalam ruangan. Setelah 3 dering berakhir, William tersedot ke dalam lonceng, tanpa harapan untuk melarikan diri. Kami telah menangkap target, salah satu Dewa Semu melaporkan sambil memegang koin emas di tangannya. Silakan buka portal ke Istana Cahaya. Koin itu tetap diam, yang membuat Dewa Semu mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu khawatir dan hanya mengulangi kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Kami telah menangkap target. Saya ulangi, kami telah menangkap target. Silakan buka portal ke Istana Cahaya. 1 menit berlalu lalu 2 menit. Waktu bertambah menjadi 5 menit lalu 10 menit. Seiring berlalunya waktu, para dewa palsu mulai merasa ada yang tidak beres. Bahkan Bele tidak mengerti apa yang terjadi saat dia memegang busurnya dalam posisi waspada. Paus, bisakah kau mendengarku? Salah satu dewa palsu bertanya. Buka gerbangnya sekarang. Frustrasi dalam suara dewa palsu itu terdengar jelas, tetapi tetap tidak ada jawaban yang datang padanya. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada artefak Paus, atau ada sesuatu yang mencegahnya untuk menghubungi wanita tua yang menjadi dalam operasi ini secara langsung. Tanda pisah tanda hubung. Istana Cahaya. Ledakan keras bergema di sekitar istana, yang berdiri selama ribuan tahun, saat mulai terbakar dalam api. Teriakan terkejut, panik, marah, dan frustrasi menyebar di dalam dindingnya saat beberapa makhluk kuat muncul dan mulai melepaskan semua serangan kuat mereka pada semua hal yang mereka lihat. Gerbangnya rusak, maju. Astrape berteriak begitu penghalang yang melindungi gerbang, tempat Triton menghantam trisulanya, hancur berkeping-keping karena kekuatan di balik pukulan Dewa Semu. Cahaya Istana Cahaya meredup sedikit saat garis pertahanan utamanya hancur. Tak lama, kemudian, beberapa anggota Deus, para iblis, serta anggota elit Lon, menyerbu lorong-lorong tanah paling suci milik Ordo Cahaya Suci. Ingat misi kita, teriak Jekyll. Abaikan kentang goreng kecil itu. Ikuti aku, Shaun, sang pembuat roti Lon. Tuan Bon, sang tukang cukur Lon. Marcus, ayah Theo, dan salah satu gembala senior Lon bersama babi hutannya, Thunder. Dan John, gembala senior lainnya, yang biasanya terbang berkeliling dengan tunggangan terbangnya, si gagak hitam raksasa, Thunder, mengejar Jekyll saat mereka mengikuti misi yang telah dirancang Nissa. Dengan bantuan monyet bertelinga 6, yang memiliki kekuatan untuk mendengar pikiran hati seseorang, Nissa telah membuat rencana balasan untuk serangan Blitzkrieg Paus. Sebelum William berangkat ke dunia bawah, ia telah menugaskan monyet bertelinga 6 untuk mengawasi Paus 24/7 menggunakan kekuatan keilahiannya. Karena itu, setiap gerakan yang dilakukan Paus tidak luput dari perhatiannya. Memungkinkannya untuk secara efektif mengatur waktu serangannya ketika para penyerang keras dari Ordo Suci Cahaya akan sibuk dengan infiltrasi mereka ke istana kerajaan Kekaisaran Ainsworth. Wanita bercadar itu cukup kejam, pikir Jekyll saat ia memimpin para anggota elit Lon menuju tujuan mereka. Ia berencana untuk mengorbankan seluruh Kekaisaran Ainsworth hanya untuk memastikan bahwa kita akan menjadi pemenang perang ini, di mana William menemukan orang yang begitu tangguh. Jekyll telah menjalani pelatihan khusus di bawah bimbingan ayahnya agar dapat menembus tingkatan seorang demigod. Meskipun dewa-dewa palsu kini mendominasi medan perang, peran yang dimainkan oleh para dewa setengah lebih jelas karena dewa-dewa palsu sibuk berurusan satu sama lain, memberi mereka kebebasan untuk membantai barisan bawah pasukan lawan. Setelah menghancurkan pintu kamar, Jekyll segera menuju kamar tidur tempat salah satu dari kebajikan surgawi tinggal. Nissa telah merancang operasi kilat, dan setiap tim telah ditugaskan untuk menangkap salah satu dari kebajikan surgawi. Si cantik bercadar tidak berharap mereka bisa mendapatkan semua wanita berbudi luhur. Paling-paling, Nissa ingin mendapatkan 1 atau 2 dari mereka. Selama mereka bisa mendapatkan salah satu dari kebajikan, bahkan jika seluruh Kekaisaran Ainsworth jatuh, itu tetap akan menjadi kerugian Ordo Suci Cahaya. Bawahan setia William, yang tinggal di Kekaisaran Ainsworth, telah dipindahkan ke lantai Asgard. Ini termasuk Eve, yang merupakan anggota keluarga Ainsworth yang sangat penting. Singkatnya,
Bahkan jika kekaisaran jatuh, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka karena, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka akan mampu merebutnya kembali. Namun, jika salah satu dari kebajikan itu mati, kekuatan Ordo Suci Cahaya akan menurun drastis, membuat mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari artefak yang membutuhkan semua 7 kebajikan untuk diaktifkan. Tidak ada seorang pun di sini, Tuan Bond melaporkan. Mungkinkah dia telah melarikan diri? Saya telah memeriksa kemana-mana, dan saya tidak melihat seorang pun, kata Markus. Haruskah kita mencari kamar-kamar di dekatnya untuk berjaga-jaga? Jekyll, yang merupakan pemimpin operasi ini, mengerutkan kening. Tepat saat dia akan memberi perintah, Owen, Live Archon lama dari Lon, berjalan dengan angkuh ke dalam ruangan dan menggunakan tongkat kayu di tangannya untuk memukul sesuatu di sebelah kanan dinding. Segera, terdengar bunyi gedebuk keras saat seorang gadis kecil, yang tampaknya baru berusia sekitar 11 tahun, jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Ayo pergi, kata Owen sambil menggendong Cherry, yang merupakan wanita berbudi luhur yang berbelas kasih, dan meletakkannya di bahunya seperti sekarung beras. Biarkan tim lain menjalankan peran. Kita harus keluar dari sini sebelum penghalang yang kita dirikan untuk mencegah gangguan dari luar menghilang. Jekyll mengangguk dan mengetuk lambang di punggung tangan kanannya. Seketika, jembatan Bifrost memancarkan seberkas cahaya ke arah mereka, yang langsung memindahkan kelompok mereka ke lantai Asgard. Sementara itu, Paus sibuk berlari melalui lorong-lorong rahasia Istana Cahaya untuk melarikan diri. Ia tidak menyangka bahwa pada hari yang sama ketika serangan Blitzkrieg-nya dilakukan, serangan balik serupa akan dilancarkan ke markas mereka sendiri. Paus tahu bahwa ia tidak dapat ditangkap apapun yang terjadi. Jadi ia membawa semua barang penting ke dalam kamarnya sebelum memasuki lorong tersembunyi yang mengarah ke beberapa gerbang teleportasi di dalam kastil. Masing-masing akan membawanya ke tempat aman yang jauh dari Istana Cahaya, yang telah berdiri selama ribuan tahun.